produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian tidak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di Jakarta Pusat, ya kan? Dia yang nulis buku, yang observasi. Saya kan hanya seorang YouTuber yang undang narasumbernya, kan hanya itu intinya. Dan di persidangan juga begitu alur ceritanya. Nah, tapi ternyata tuntutannya sama ini dengan Bambang ini. Ada sing koten, ada sing koten. Lehmu panik, lehmu koten telat Gi Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti perjalanan kasus Sugi Nur dan Bambang Tri, dimana setelah persidangan ya kemarin, pembacaan tuntutan dari jaksa ya, dimana Sugi Nur ini kemudian dituntut 10 tahun penjara. Tentu tuntutan yang mungkin ini di luar dugaan para pengacara ya, dan juga mungkin Sugi Nur ya, pasti Sugi Nur di luar dugaannya ya sampai dituntut sedemikian tinggi begitu. Lalu bagaimana Sugi Nur kemudian merespon putusan hakim itu? Bagaimana Sugi Nur merespon tuntutan daripada JPU ini? Ternyata bahwa Sugi Nur ya memang kemudian mempersoalkan ya, tetapi dia lagi sempat nyindir-nyindir para buzzer karena katanya ya, dulu dalam persidangan sebelum-sebelumnya itu sempat ditanya soal apakah dia lulus SD apa tidak ya. Ternyata bahwa Sugi Nur itu kemudian menjawab tidak, itu hanya sampai kelas 5 SD. Nah, katanya kemudian buzzer ini menggoreng ya, menggoreng opini itu dan menyatakan bahwa ya orang yang tidak punya ijazah datang SD mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Ini katanya digoreng oleh buzzer. Tapi bagi Sugi Nur menurutnya nggak apa-apa ya, itu katanya orang cari dari nafkah lewat itu semua. Wah, ini kan statement yang sebenarnya lagi-lagi ini tak berkaitan ya. Memang faktanya Anda sendiri yang jawab begitu, sehingga ketika orang kemudian menyatakan hal bahwa Anda tidak tamat SD ya, itu kan Anda sendiri yang memberikan jawaban terhadap jaksa pada saat persidangan itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan Sugi Nur ini ya ketika beliau selesai dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa. Mari kita simak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum. Allahu Akbar. Insyaallah. Jadi jaksa penuntut umum jaksa penuntut umum sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, pekerjaan dunia, nggak apa-apa, itu kan profesi ya. Dia harus tunduk dan patuh oleh sistem yang mengikat dia. Tapi kita masih punya pengadilan akhirat ya, kita masih punya pengadilan yang maha adil nantinya. Oke, kita nggak usah bahas itu. Intinya saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum, alhamdulillah. Yang kedua, nanti biar kuasa hukum yang menyampaikan. Beberapa minggu yang lalu, sidang yang kemarin, saya ditanya sama JPU, Gus Nur, pendidikan terakhir apa? Saya jawab nggak lulus SD gitu kan. Entah itu jujur, entah itu sofistik, wallahualam, hanya saya yang tahu ya. Saya tidak lulus SD. Dan saya nggak nyangka ternyata itu digoreng ya sama media ya. Ternyata gara-gara saya jujur, digoreng sama media-media buzzer bahwa seolah-olah saya ini nggak punya ijazah tapi ngurusi ijazah orang. Saya nggak punya ijazah, ngurusi ijazahnya Jokowi. Nah, ini udah dipelintir kemana-mana. Dan alhamdulillah nggak apa-apa, memang pekerjaan buzzer begitu, nggak apa-apa. Anggap saja saya memberikan nafkah mereka lah ya. Kan produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian tidak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut
perdata di Jakarta Pusat, ya kan? Dia yang nulis buku, yang observasi. Saya kan hanya seorang YouTuber yang ngundang narasumbernya, kan hanya itu intinya. Dan di persidangan juga begitu alur ceritanya. Tapi ternyata tuntutannya sama ini dengan Bambang ini. Lehmu panik, lehmu keweden telat Gi Sugi. Pumpung tolong dinongkah poso ya kan, kontenku ngene-ngene iki ndang tak tutuk-tutuk nih, mari ngene kan seru shock ya, harus menahan emosi gejolak jiwa raga yang ada di dalam hati. Termasuk menertawakan wong iki. Ya tapi ya maklum lah kan, kuno kan lulusan SD, aku ora-orane masih TKW ngene iki babu-babu rite, aku jek lulus SMP kuwi menungsa elek kuwi SD ora lulus, arep tak maklumi, tapi wong ya aku maklum nang uripku dhewe ya karena dinikmati proses hukumnya. Tapi intinya ingin saya sampaikan kepada Anda, saudaraku, saya ini bukan pejabat. Walaupun saya nggak punya ijazah, walaupun saya nggak tamat, nggak akan ngancam negara, ya, nggak akan ngancam kedaulatan negara. Tidak akan ada satupun rakyat yang terancam masa depannya, perutnya, dapurnya, SPP anaknya gara-gara saya nggak punya ijazah. Dan insya Allah walaupun saya nggak punya ijazah, saya berusaha maksimal bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Amin. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi intinya saya dituntut 10 tahun. Tinggal kita minta sama Allah bagaimana Allah nanti memutuskan lewat tangan hakim. Ya, itu yang disampaikan oleh Sugi ya, bentuk respon terhadap ya tuntutan daripada jaksa yang menuntutnya ini 10 tahun penjara. Ya memang cukup tinggi dan ini mengejutkan bagi Sugi Nur dan para kuasa hukum. Sugi pun kemudian nyerempet masuk pada persidangan sebelumnya yang terkait dengan ya beliau sempat ditanya soal tamat sekolahnya SD di mana ya, dan ternyata bahwa Sugi Nur itu menjawab hanya sampai kelas 5 tidak sama SD, tetapi dia membuat apakah itu jawaban yang sebenarnya atau itu jawaban sofistik, katanya hanya saya dan Allah yang tahu ya. Saya kira jawaban itu tidak perlu dijawab sofistik ya, kan sangat konkret ini pertanyaan, apakah Anda tamat SD atau tidak, Anda jawab bahwa hanya sampai kelas 5 ya selesai. Itu bukan jawaban-jawaban yang kemudian harus menuntut pemikiran untuk mengetahuinya, sangat jelas itu, bahasanya sangat jelas. Nah dia pun menyerempet kepada buzzer-buzzer katanya yang kemudian menggoreng itu, bahwa ya orang yang tidak punya ijazah mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Ya menurutnya Sugi Nur ya itulah buzzer-buzzer yang hanya cari nafkah menurutnya. Tapi biarlah, seolah-olah katanya saya ini tapi saya katanya ini memberi nafkah bagi mereka ya. Wah, ini kan pernyataan-pernyataan yang lagi-lagi ya ini tidak berhubungan dengan apa yang saat ini sedang didakwakan kepadanya. Dan lebih lanjut Sugi Nur menyampaikan bahwa urusan ijazah palsu Pak Jokowi ini katanya itu bukan urusan dia, itu produk Bang Bantri. Ya Bang Bantri yang memulai, ya Bang Bantri yang melakukan penelitian, Bang Bantri yang menulis buku. Ya, jadi produk ijazah palsu menurutnya ini itu produknya Bang Bantri, tidak ada kaitannya dengan dia. Salah benarnya itu tuh urusan dan tanggung jawabnya Bang Bantri. Nah ini yang kemudian dia persoalkan karena dia dituntut sama dengan Bang Bantri, padahal katanya ini ya itu semua Bang Bantri. Bahkan sebelum viral itu dalam mubahalah yang diunggah di channel Gus Nur ini, katanya sudah ada yang lebih dulu ya. Kenapa bukan itu yang dipersoalkan ya? Ini yang Gus Nur anggap bahwa ini hal yang kemudian tidak relevan untuk kemudian beliau dituntut seperti itu. Ya dia juga mempersoalkan bahwa alasan-alasan daripada jaksa katanya bahwa ijazah ini kan tidak pernah dipersoalkan oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi di masa itu. Ya. Lalu oleh Gus Nur bahwa ini kan yang namanya dunia politik ya, mereka yang menjadi lawan-lawan politik Pak Jokowi itu kan sudah katanya dirangkul dan sudah masuk ya dalam lingkaran kekuasaan. Nah, apa yang nampak di sini sebenarnya bahwa Sugi Nur ini nampaknya mau berlepas ya. Dia mencoba ngelak dari tuntutan jaksa. Dan sepertinya bahwa dia membuang persoalan ini hanya kepada Bang Bantri. Padahal ya podcast Mubahalah itu tidak akan jadi kalau Sugi Nur
tidak ada andil di dalamnya. Tidak mungkin akan jadi kalau tidak dipandu oleh Sugi Nur. Artinya bahwa penyebaran informasi itu jelas ada andil ya Anda berdua. Tidak boleh Anda kemudian berlepas dan sepenuhnya ini hanya pada Bang Banteri yang kemudian harus menanggung. Ya. Lagian dulu Anda itu sendiri pernah mengatakan bahwa Anda mencari Bang Banteri kurang lebih 1 minggu hingga kemudian Anda temukan dan terjadilah peristiwa ya podcast itu Mubahala itu yang berujung Anda hari ini sudah dituntut 10 tahun penjara. Artinya bahwa seharusnya Anda harus ya menghadapi dan tidak perlu terlalu banyak rasionalisasi yang hanya membuat publik kemudian menjadi semakin tidak simpati. Tentu lebih baik jika menyiapkan sejumlah ya fakta-fakta baru ya khususnya pada penyampaian pledoi nantinya, supaya paling tidak nanti hakim akan menjadikan itu semua sebagai pertimbangan, karena tahu pada akhirnya hakimlah yang akan memutus ya. Sekalipun misalnya jaksa mendakwa itu tinggi, tetapi hakim itu ya punya otoritas dan kewenangan untuk kemudian memutus ya. Bahkan bisa saja juga hakim memutus lebih dari yang dituntut jaksa ya, sebagaimana dalam kasus ya, Ferdi Sambo ya, istri Sambo dan sebagainya. Itu nanti akan terpulang kepada hakim. Kita akan melihat akan seperti apa nanti putusan hakim, bahwa ini mungkin kurang 2 atau 3 kali lagi persidangan ya, sehingga polemik ini betul-betul bisa clear, bisa selesai dan mengakhiri ya situasi yang hari ini betul-betul sudah menyita perhatian publik Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.